Belakangan ini media ramai karena kasus dari Denny Siregar yang dipandang memicu kontroversi kepada orang Muslim sendiri. Saksikan sedikit pembahasan saya soal hal ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, isu yang sekarang ini sedang beredar, dibahas di dalam news, dibahas juga di dalam Kompas, bagaimana pernyataan dari Denny Siregar berkaitan dengan penduduk Tasikmalaya, menimbulkan satu sakit hati dan sentimen terhadap Denny Siregar untuk harus segera diproses. Nah, apa yang sebenarnya dikomentarkan oleh Denny Siregar? Saya ajak kita lihat bersama-sama ya. Nah, teman-teman semua bisa melihat di dalam bagian ini. Nah, saya mau tunjukkan kepada kita semua. Ini yang ditulis oleh Bapak Denny Siregar. Coba saya perbesar supaya teman-teman tahu situasi apa yang sedang terjadi. Denny Siregar di dalam Facebook tempat dia mengunggah berita yang dia sampaikan. Adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Abang kasihan sama kalian, teganya orang tua kalian mendoktrin kalian seperti ini. Hilang masa kecil kalian yang seharusnya berwarna. Kalian sejak kecil hanya tahu dua warna, kalau hitam ya putih aja. Tahu nggak, Dek? Masa kecil abang dulu sangat bahagia. Abang main kejar-kejaran, main layang-layang. Abang dulu kecil penuh dengan permainan. Ada peta umpet, main gundu, galangsing ya mungkin ya, dan boy-boyan. Teman abang yang cewek main karet gelang, main congkak, wih nikmatnya masa kecil kami. Dan karena kami kaya dengan semua permainan itu, abang tumbuh jadi orang yang kreatif, bergaul dengan semua orang tanpa kenal dia siapa, agamanya apa, dari suku mana. Bagi abang dulu semua sama. Kami anak kecil yang bahagia yang kadang jotakan tapi cepat baikan. Dan lihatlah diri kalian sekarang. Coba pandangi foto kalian, menyedihkan bukan? Foto apa? Foto ini ya yang diunggah ya. Foto ini, kurang lebih. Dan lihatlah diri kalian sekarang. Coba pandangi foto kalian, menyedihkan bukan? Sibuk dengan bendera yang kalian juga gak tahu artinya apa. Sibuk dengan simbol-simbol yang kalian juga gak tahu maknanya. Wajah kalian kusam, gak ada cahaya, kegembiraan seperti anak kecil umumnya. Abang kasihan sama kalian. Lebih kasihan lagi kalau sama orang tua kalian yang dengan teganya mengumpankan kalian kepada ustadz-ustadz jahil, bodoh, goblok, dan terkadang jadi predator. Orang tua kalian yang tanpa sadar menjadikan kalian mesin penghancur, tanpa perasaan, eksklusif, fanatik, dan sudah pasti bodoh dan tidak mudah bergaul dengan siapa saja. Mereka yang merasa bangga bukan kalian. Kalian hanya korban, adik-adikku sayang. Korban dari kebodohan orang tua kalian yang dulu waktu kecil sebenarnya kaya dengan permainan anak-anak. Tetapi mereka mungkin selalu menjadi pecundang, sehingga tidak mempunyai kebanggaan diri dan mencari eksistensi lewat simbol-simbol kebanggaan semu yang miskin arti. Kelak ketika kalian dewasa dan tumbuh jadi pribadi mengerikan yang ingin merusak ketahanan negeri ini, maafkan abang, Dek. Anak-anak abang sudah dilatih untuk melawan kalian. Anak-anak abang sudah abang didik untuk mencintai negeri ini dan siap membelanya sampai titik penghabisan. Mungkin kelak kalian akan berhadapan dengan anak-anak abang dan itu bisa jadi takdir kalian bertemu di simpang jalan. Mungkin bukan abang jahat, tapi supaya ideologi kalian tidak berkembang dan merusak semua tatanan yang dibangun pendiri bangsa ini untuk hidup damai dalam keragaman. Cium sayang abang untuk Dek. Abang doakan kalian ketika dewasa, melawan semua doktrin yang sekarang dipaksakan kepada kalian. Abang seruput kopi dulu ya, sedapnya. Jangan mau dikasih kencing onta, Dek, gak sehat buat otak kalian. Salam. Jadi teman-teman semua, perkataan dari Denny Siregar ini menimbulkan sakit hati
kepada warga Tasikmalaya karena mereka dituduh nantinya akan menjadi seperti apa yang dikatakan. Dan mereka mungkin tersinggung karena mendengarkan bahwa orang tua yang dianggap bodoh dan tidak bisa mendidik anak dengan baik, seharusnya anak-anak itu tidak dibawa atau diajak untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman di dalam bagian ini saya mengajak kita perlu berwaspada dan berhati-hati. Perlu berwaspada dan berhati-hati. Teman-teman nah kita kalau melihat ya, ini Bapak Denny Siregar saja itu adalah orang Muslim. Tetapi dari sesama umat Muslim pun merasa tersinggung dan tidak terima. Nah teman-teman bisa dibayangkan bukan kalau itu disampaikan oleh kita kaum minoritas. Maka dari itu tolong, pertama melalui video ini saya ingin mengatakan bahwa pertama kita harus berwaspada dan bijaksana di dalam menggunakan kosakata, apalagi kita sebagai kaum minoritas, sebagai orang Kristen, di dalam menjelaskan seringkali apa yang menjadi kesalahpahaman mereka terhadap agama atau keyakinan yang kita punya. Lalu yang kedua, dan hindarilah satu istilahnya apa ya, serangan yang frontal langsung terhadap pihak mereka, dan kita mari bungkus dengan satu sikap yang lebih santun dan lebih tenang. Dan menurut saya sih ya, menurut saya pribadi ya, tulisan dari Bapak Denny Siregar ini sudah lembut. Tapi memang pada dasarnya teman-teman yang Muslim itu sebagian di antara mereka, saya tidak bilang semua, sebagian kecil di antara mereka itu bersumbu pendek. Sehingga ketika membaca tulisan seperti itu, mereka bisa jadi sakit hati. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang benar, maka sebenarnya Bapak Denny Siregar itu mementingkan perasaan bangga sebagai Indonesia, yang dimana menghargai umat untuk meyakini agamanya yang lain, dan juga menghargai suku yang lain. Teman-teman, mari kita boleh bersama-sama menjaga diri kita sedemikian rupa. Jangan sampai perkataan kita nanti dipakai sama pihak mereka dan itu memicu tambah kebencian dan juga bahkan mengundang hal yang merugikan pada diri kita. Oke, video saya singkat saja sampai di sini. Semoga ini boleh menolong kita makin membuka mata kita melihat bahwa ada beberapa orang-orang Muslim yang bersumbu pendek dan kita perlu berhati-hati kepada mereka. Di akhir kata saya ingin katakan seperti pesan Tuhan Yesus, bagaimana hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, karena Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Sampai di sini saja video saya, semoga ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.